Video kali ini bisa dibilang bukan review seutuhnya ya. Ini adalah buku yang berjudul Mamu Zain karya Syekh Ramadan Al-Buti. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, beliau ini adalah salah satu ulama kontemporer yang belum lama wafatnya, sekitar tahun 2000-an, 2010 kesini ya, belum lama. Beliau bisa dibilang adalah salah satu ulama yang paling berpengaruh di zaman ini. Ketika mengetahui bahwa beliau punya sebuah karya sastra, saya langsung beli saat itu. Tapi ternyata sekarang, kemarin waktu saya punya ide untuk bikin video tentang buku ini, saya coba cari-cari di marketplace, ternyata udah nggak ada lagi yang asli. Saya agak ragu apakah yang ada di marketplace itu semuanya asli atau enggak gitu. Jadi saya menyimpulkan ini kayaknya sudah tidak cetak lagi. Saya agak meragukan apakah ini akan dicetak ulang lagi atau enggak. Karya Syekh Ramadan Al-Buti yang paling populer di Indonesia mungkin adalah Fikih Sirah. Beberapa penerbit biasanya ditulisnya Sirah Nabawiyah gitu aja. Itu dulu waktu saya masih kuliah, jadi semacam kayak pelevelan gitu ya. Kalau abis baca sirahnya Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri, abis itu harus baca sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti ini. Banyak buku-buku beliau yang lain yang juga bagus, tapi mungkin kalau misalnya mau merekomendasikan, saya paling rekomendasikan adalah buku Fikih Sirah beliau. Yang saya punya sekarang, sirah beliau itu di mana ya bukunya? Yang saya punya itu terbitannya Mizan, Naura ya kalau nggak salah, yang nerbitin buku-buku Islam di Mizan. Itu menurut saya cukup bagus terjemahannya. Buat teman-teman yang misalnya sudah baca sirahnya Syekh Mubarakfuri, saya sangat merekomendasikan untuk baca sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti. Tapi kalau bisa jangan dibalik urutannya. Jadi kenapa malah ngomongin buku sirah? Jadi cerita Mamu Zain ini adalah sebuah kisah nyata. Ini merupakan sebuah karya puisi awalnya yang ditulis oleh seorang pujangga di Turki. Ya, ini adalah sebuah antologi puisi penyair Kurdi terkemuka bernama Ahmad Al-Khuni yang wafat tahun 1953. Beliau, Ahmad Al-Khuni ini adalah seorang ulama besar Kurdi yang ahli di bidang fikih, filsafat, tasawuf, dan sastra. Kemudian Syekh Al-Buti yang pada saat itu masih 14 tahun, jadi ini adalah karya beliau sebelum menjadi seorang ulama. Syekh Al-Buti menggubah antologi puisi itu ke dalam cerita dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini adalah sebuah cerita cinta tragis yang terjadi di masyarakat Kurdi, kemudian dijadikan sebuah kumpulan puisi oleh seorang pujangga, lalu oleh Syekh Al-Buti dibuat menjadi prosa. Bukunya tidak tebal, yang menjadi menarik ya karena ini adalah kisah nyata, dan kisah cinta Mamu dan Zain ini sangat berbeda gitu dengan jalinan cinta legenda yang selama ini sudah sering kita dengar. Cerita-cerita semacam Romeo dan Juliet itu sepertinya ada semua ya di tiap negara mungkin ya, karena di negara kita Indonesia juga ada cerita semacam itu. Kemudian yang pernah saya baca di India ada Devdas, tapi itu semuanya fiksi. Sementara yang menarik dari Mamu Zain ini adalah ini kisah nyata terjadi di sana dan begitu melegenda. Dan membaca kisah ini di sini oleh penerjemah disebutkan, membaca kisah ini bukan hanya membuat mata kita membasah, tapi kita juga bisa memetik pelajaran berharga dan tenggelam dalam samudera spiritual tak terbatas. Karena ini awalnya adalah puisi yang ditulis oleh seorang ahli tasawuf, maka kisahnya pun banyak menggunakan metafora-metafora orang-orang sufi, seperti misalnya kata-kata mabuk, arak, cawan, dan sejenisnya. Ini banyak sekali digunakan di sini. Dan satu hal yang sangat saya apresiasi dari buku ini adalah penerjemahnya. Biasanya itu untuk menerjemahkan kata-kata yang puitis itu kan cukup sulit ya, sehingga biasanya orang akan lebih memilih untuk menerjemahkan konteksnya saja dan mengesampingkan keindahan bahasanya. Tapi di buku ini saya bisa merasakan keindahan bahasa di cerita ini sampai saya itu penasaran, ini terjemahannya aja seindah ini, gimana bahasa aslinya coba. Tapi masalahnya adalah ternyata ketika membaca buku ini saya nggak terlalu menikmati ceritanya gitu. Jadi apa ya, keindahan bahasanya itu satu sisi, tapi ceritanya sendiri itu udah beda urusan lagi. Jadi Mamu Zain ini ceritanya adalah tentang Mamu dan Zain. Jadi Mamu ini adalah juru tulis istana, kemudian Zain ini adalah putri istana. Si rajanya di kerajaan itu adalah
kakaknya Zain ini. Jadi walinya Zain ini adalah kakaknya sendiri, namanya Zainuddin. Ya seperti cerita Romeo dan Juliet, kita tahu pasti mereka berdua jatuh cinta tapi tidak disetujui oleh keluarganya Zain, lalu akhirnya berakhir mati bersama. Yang membuat saya sempet ilfil di awal sama cerita ini adalah proses mereka berdua bertemu. Jadi pada sebuah festival musim semi, Zain dan saudaranya Siti, mereka berdua sama-sama putri istana, memutuskan ikut bergabung ke dalam festival itu, yang dimana kalau festival itu semua rakyat berkumpul gitu kan, berpesta, tapi mereka tidak ingin tampil sebagai seorang putri gitu. Jadi mereka pengen tampil sebagai rakyat jelata aja gitu, biar bisa ngelihat orang-orang itu dengan apa adanya, pun sebaliknya mereka ingin dilihat sebagai orang pada umumnya. Yang lebih ekstrim lagi, mereka memilih untuk menyamar menjadi laki-laki. Saya itu paling nggak suka kalau ada cerita-cerita yang ada nyamar-menyamar seperti itu. Rasanya itu kalau pas baca atau nonton film gitu, misalnya cerita laki-laki nyamar jadi perempuan atau perempuan nyamar jadi laki-laki, itu rasanya kayak nggak masuk akal aja gitu buat saya. Saya pernah baca ada buku yang, aduh saya lupa judulnya, pernah saya buat reviewnya di awal-awal waktu saya gabung di BookTube Indonesia. Menurut saya itu nggak logis, karena mau segagah apapun kita perempuan, kalau nyamar jadi laki-laki itu kan suara ini tetap nggak bisa bohong gitu ya. Jadi menurut saya itu nggak masuk akal. Lebih ilfil lagi ketika saya menemukan bahwa di sini Mamu dan temannya yang jabatannya lebih tinggi daripada dia, siapa ya namanya ya, kok saya lupa, Tajudin namanya. Mamu dan Tajudin ternyata membuat keputusan yang sama. Mereka pengen seru-seruan mungkin ya, kok saya lupa, udah 2 minggu yang lalu saya selesai baca buku ini. Mereka memutuskan untuk menyamar jadi perempuan. Cerita perempuan nyamar jadi laki-laki aja saya udah nggak nyambung gitu, apalagi abis itu laki-laki nyamar jadi perempuan. Itu tuh tadinya saya udah, ini apa sih ceritanya kok kayak gini banget, tapi setelah menyadari ini kisah nyata loh, akhirnya saya melepaskan ego dan ya udah dibaca aja dulu gimana ceritanya. Ketika mereka bertemu, ternyata Mamu dan Tajudin itu kemudian pingsan gitu. Jadi setelah melihat Zain dan Siti, mereka pingsan, dan karena keadaan Zain dan Siti nggak sempet untuk nolong mereka, akhirnya Zain dan Siti hanya meninggalkan cincin kepada Mamu dan Tajudin, dan karena itu cincin kerajaan, jadi mereka berharap ketika Mamu dan Tajudin sadar, mereka akan tahu kalau mereka habis ketemu sama salah seorang anggota kerajaan lah, seperti itu. Cerita berlanjut, Zain dan Siti masih penasaran sama perempuan yang mereka temui di festival musim semi itu. Karena mereka adalah putri raja, jadi akses mereka untuk ketemu dengan rakyat jelata kan terbatas. Akhirnya salah satu pembantu mereka menawarkan diri untuk nyari siapa yang sudah mereka kasih cincin itu. Dan lagi-lagi si pembantu ini nyamar untuk keliling negeri nyari siapa yang dapat cincin dari Zain dan Siti ini. Awal-awal itu saya bener-bener ilfil waktu baca cerita tentang segala bentuk penyamaran ini. Makin ilfil lagi ketika mereka sudah mulai tumbuh rasa cintanya. Jadi ceritanya Tajudin jatuh cinta dengan Siti, dan ternyata itu direstui oleh Zainuddin, si rajanya ini. Dan Mamu dan Zain ini tertolak cinta mereka hanya gara-gara hasutan seorang pengawal raja yang Zainuddin itu sudah tahu, rajanya itu sudah tahu kalau si pengawal raja ini orangnya memang suka menghasut. Sudah diperingatkan sama Tajudin, sudah diperingatkan sama orang-orang di sekitarnya kalau si pengawal satu ini nih, ini penghasut, sudah tahu, tapi rajanya kok bisa-bisanya dengan mudah kemakan hasutan si pengawal satu ini. Itu menurut saya, ya Allah, kesel banget waktu bacanya. Tapi lagi-lagi ini kisah nyata, mau gimana lagi. Dan setelah saya pikir-pikir, kayaknya memang dalam kehidupan sehari-hari pun saya sering mendapati orang-orang semacam itu gitu. Maksudnya kita sering melakukan hal-hal yang bodoh, kita sering mengambil keputusan-keputusan yang salah, dan kadang-kadang kalau kita pikir balik, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat memalukan kadang-kadang ya. Seharusnya kalau akal sehat kita berjalan dengan baik, kita bisa menghindari kesalahan itu. Ya mungkin ini adalah salah satu contoh dari keputusan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang pintar. Saya baru mulai merasakan
emosinya ketika Mamu dan Zain akhirnya bertemu dan mereka mulai merasakan betapa beratnya menahan rasa cinta yang dilarang oleh keluarga. Dan benar seperti apa yang ditulis oleh penerjemah di sini, yang membuat menarik dari kisah ini adalah bagaimana mereka, Mamu dan Zain ini, mengelola cinta mereka sehingga tetap berada pada norma-norma agama, dan akhirnya mereka memasrahkan cinta mereka kepada Tuhan. Dan bagian yang berhasil membuat saya menangis adalah jika takdir sudah digariskan, tak ada gunanya lagi keluh kesah. Tak ada lagi yang bisa dipetik dari duka dan derita. Tak ada lagi yang bisa digapai melalui kuasa dan kekuatan. Dan ketika akhirnya Mamu dan Zain memasrahkan cinta mereka kepada Tuhan, di sini ditulis, makin ia dijauhkan dari dunia dan seluruh isinya, hubungan Mamu dengan Tuhan makin dekat. Ia serahkan semuanya kepada Tuhan. Lorong gelap di penjara dijadikannya tempat ibadah, tempat ia tidak pernah lelah bermunajat kepada Tuhan. Diabdikannya dirinya siang dan malam. Penjaga penjara yang mengantarkan makanan selalu melihatnya dalam keadaan berdiri melaksanakan sholat atau bersujud dalam munajat. Perpisahan dengan Zain bukan lagi bara yang membakar dan menghanguskan hatinya. Ruhnya mulai merindukan sesuatu, yaitu pergi, tapi bukan berlalu dari bilik penjara yang gelap menuju dunia bebas yang terang, melainkan terbang dari sangkar tubuh Mamu menuju satu tempat yang telah dijanjikan, yang abadi. Saya memaknai kalimat-kalimat ini ketika Zain sudah mulai mengikhlaskan cintanya dan mulai mengarahkan cintanya kepada Tuhan, sehingga dia sudah tidak lagi berharap untuk bisa bersatu dengan Zain, tapi dia berharap untuk meraih cinta yang lebih nyata, yang abadi, yaitu cintanya Tuhan. Itu di bagian sini saya benar-benar kagum dengan Mamu di sini. Hal lain yang membuat saya juga akhirnya suka di bagian-bagian akhir buku ini adalah mereka, Mamu dan Zain ini di sini tidak berjuang sendirian gitu. Jadi Tajudin, Siti dan orang-orang di sekitarnya sebenarnya juga sudah mengusahakan untuk membantu mereka. Hanya saja ya karena hasutan satu orang itu, Zainuddin tetap bersikukuh untuk memisahkan adiknya Zain dengan Mamu. Dan yang bikin makin sakit adalah ketika akhirnya Zainuddin sadar atas kesalahannya, ternyata semuanya sudah terlambat. Si penghasut pada akhirnya mati juga, dibunuh oleh Tajudin. Dan di sini ditulis, konon Zain sempat berpesan agar Bakar, si penghasut ini, dikubur di dekat mereka berdua, sebab ia akan menjadi penjaga setia kami di alam lain. Dan sampai hari ini, kedua makam itu tersohor di Jazirah Buton dan selalu dikunjungi banyak orang. Kedua makam itu sedemikian bertentangan. Makam Mamu dan Zain dikitari pepohonan yang meneduhkan dan bunga-bunga segar yang secara alami menjadi pagarnya, sementara kuburan Bakar dipenuhi hampir tak bercelah semak-semak liar yang berduri. Oh iya, jadi Zain dan Mamu akhirnya diputuskan mereka dimakamkan dalam satu liang lahat. Jadi mereka dimakamkan berdua karena mereka tidak bisa bersatu di dunia. Zain meminta untuk dipersatukan di alam kubur. Mungkin ini bisa dibilang bukan review ya, saya hanya menceritakan kembali apa yang saya baca di buku ini dan insight apa yang saya dapat dari buku ini secara general. Ya sayangnya saya tidak bisa menemukan buku ini bahkan di penerbitnya Gramedia. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Cuma mungkin nanti kalau misalnya ada yang berniat untuk menerbitkan lagi buku ini, harapannya sih terjemahan ini yang dipertahankan. Saya yakin ini penerjemahnya adalah tim ya, jadi bukan perseorangan ya, tim penerjemah Al-Syami. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kesempatan yang bisa bahasa Arab, mungkin bisa baca cerita ini. Menurut saya ini adalah salah satu karya yang perlu dipertimbangkan untuk mengasah kembali ketajaman analisis kita terhadap keindahan bahasa dalam sebuah karya sastra, karena kalimat-kalimatnya benar-benar seindah itu, metafora-metafora yang dipakai benar-benar dalam maknanya. Model-model kalimat yang dipakai di buku ini sudah sangat jarang dipakai di karya-karya sastra kekinian. Jadi itu saja videonya untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.